kita coba bahas tentang varian formasi pelaksanaan sholat lail. Di dalam tarjih ada beberapa formasi sholat lail. Yang pertama 4 plus 3, yaitu 11 rakaat. Kemudian yang kedua, itu formasinya 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, witir, yaitu 11 rakaat. Dan kedua cara ini sudah diputuskan tadi di Muktamar Khususi di Medan tahun 1939 tadi, sebagaimana yang ada dalam Kitabus Shiyam di dalam HPT kita. Kemudian di Sholatul Lail di Muktamar Wiradisa 1972 itu ditambah formasi yang lain. Di antaranya 2 plus 2 plus 2 plus 2, kemudian sampai 10, kemudian 1 witir, yaitu 11 rakaat. Ini tata cara yang mudah dihafal Bapak Ibu sekalian dan bisa dipraktikkan di masjid atau musola Muhammadiyah. Tergantung kebiasaan masjid itu. Artinya semuanya itu boleh dilakukan karena dalam konteks ini Muhammadiyah menganut prinsip tanawwu' fil ibadah, mengakui pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah selama dalilnya sahih. Artinya 11 rakaat ini yang dirojihkan yang kuat, tetapi dalam melaksanakan 11 rakaat itu bisa dengan berbagai macam varian formasi. Bisa 4, 4, 3, kemudian 2, 2 sampai 8, kemudian 3, kemudian 2, 2 sampai 10, kemudian 1. Kalau ditambah 2 rakaat iftitah, ya jumlahnya 13. Atau juga formasi-formasi yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang formasi yang ini yang dulu paling populer di kalangan Muhammadiyah, karena ini putusan cara yang pertama 1939 di Medan tadi, yaitu 4 plus 4 plus 3, dan sampai sekarang Muhammadiyah di Jogja itu banyak yang melakukan kaifiyah ini. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya dari hadis Aisyah tadi, bahwasanya sholat malamnya Rasulullah itu baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, Rasulullah itu sholatnya 4. Artinya 4 ini dalam pandangan Muhammadiyah itu tidak ditakwil. Yang 4 ya 1 salam. Tsumma yusolli arba'an. Kemudian Rasulullah sholat 4, tsumma yusolli salasan, kemudian Rasulullah sholat 3. Kenapa kok tidak ditakwil? Kita lihat dalam keterangan sebelum salam. Ini kenapa perlu saya sampaikan? Karena tata cara ini dikritik oleh kelompok Syafi'iyah maupun Salafiyah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau seseorang melakukan sholat 4 rakaat, sholat tarawih dengan 1 salam, itu tidak sah. Sehingga dalam beberapa literatur Syafi'i, misalnya dalam Fathul Mu'in maupun yang lainnya, dikatakan walau sholla arba'an bitaslimatin wahidatin lam tasihah. Kalau seseorang itu melakukan sholat tarawih dengan 4 rakaat dengan 1 salam, itu lam tasihah, tidak sah. Demikian juga yang kedua, kritik dari kelompok Salafi yang mereka berpandangan sebagaimana dalam fatwa-fatwa ulama Saudi yang berpandangan bahwasanya melakukan sholat malam 4 atau sholat tarawih atau sholat malam dengan 4 rakaat 1 salam itu menyalahi hadis sholatul laili mathna mathna, hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwasanya sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, kalau 2 rakaat 2 rakaat itu artinya sholat malam itu harus ditunaikan dua-dua. Artinya hadis yang Aisyah yang 4 tadi harus ditakwil. Artinya 4 itu bukan 4 1 salam, tapi itu sebenarnya dilakukan 2-2. Hanya saja ketika sudah 4 dapat 4 rakaat itu duduk lama. Itu mereka memahaminya semacam itu. Sehingga 4 ini umum, kemudian sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu 2 rakaat itu muqayyad. Sehingga dalam kaidah usul fikih wajib hamlul mutlak alal muqayyad. Wajib membawa sesuatu yang mutlak yang umum kepada sesuatu yang khusus gitu. Oke. Kalau kita lihat dalam Subulus Salam, ketika Al-Imam As-Sun'ani
mengomentari hadis Aisyah, yusolli arba'an, Rasulullah itu sholat 4 itu yahtamil annaha muttasilat. Ini kemungkinan 4 rakaat ini ya bersambung, artinya 1 salam. Wa huwa dhahir, ini yang lebih kuat. Artinya yang dirojihkan oleh Imam As-Sun'ani, 4 rakaat ini ya 1 salam. Wa yahtamil annaha munfasilat, dan ada kemungkinan ini dilakukan dua-dua. Karena sesuai hadis sholatul laili masna. Tapi makna yang zahir, makna yang lebih bisa dipahami secara langsung, bahwasanya 4 itu ya 1 salam. Artinya ketika Muhammadiyah mengatakan ada formasi 4-4-3, ini formasi yang paling populer ketika itu, karena berdasarkan tadi berdasarkan Muktamar Khususi di Medan 1939, kemudian juga di Muhammadiyah di Jogja juga masih mengamalkan, meskipun di beberapa tempat menggunakan formasi yang lain itu juga boleh. Tapi artinya ini kan populer. Ketika populer, maka kita harus bisa menjawab terhadap pandangan-pandangan yang mencoba mengkritik tentang pelaksanaan 4-4-3 tadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan juga yang menariknya, ketika kita lihat di dalam Syarh Muslim, Syarah Imam Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, ketika Imam Nawawi menjelaskan hadis Aisyah tadi, bahwasanya sholat malam Rasulullah itu 4 itu Hada lil bayan alal jawas. Redaksinya di sana begitu. Ini menunjukkan bolehnya sholat 4 rakaat, yaitu sholat tarawih atau sholat malam dengan 1 salam. Itu yang bilang siapa? Imam Nawawi, yang notabene-nya mazhabnya Syafi'i. Oke. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, 2 kemudian plus 3 witir itu menggunakan tadi sholatul laili masna. Kemudian witirnya mengikuti hadis Aisyah tadi, tsumma yusolli thalathan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa 2 sampai 10, kemudian 1 witir. Kemudian ditambah tadi sebelumnya 2 rakaat 2 rakaat sholat iftitah, sehingga jumlahnya 13. Ini berdasarkan hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani. Katanya, la armuqonna sholata Rasulillah. Saya akan mengamati dan mencermati sholatnya Rasulullah. Maka yang dilakukan Rasulullah pertama Rasulullah sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Artinya ini sholat iftitah. Tsumma shalla rakaataini tawilatain. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat panjang. Kemudian setelah itu lebih pendek lagi. Setelah itu lebih pendek lagi ketika sudah sampai 12, ditambah tadi 2 rakaat sholat iftitah itu, summa autara, kemudian Rasulullah witir 1 rakaat saja. Fadzalika thalatha asyrata rakaatan. Kata Aisyah, kata Zaid ibn Khalid al-Juhani, itu 13 rakaat. Ya, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwasanya sholat malam Rasulullah itu kalau enggak 11 tanpa menghitung sholat iftitah, ketika dikatakan 13 yaitu menghitung sholat iftitah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting saya sampaikan yang berkaitan tentang bacaan setelah sholat witir, karena saya mengamati di musola ataupun di Masjid Muhammadiyah ada yang sama sekali tidak membaca bacaan setelah sholat witir, ada juga yang membaca, ada doa atau bacaan setelah sholat witir, tetapi bacaannya tidak sesuai tarjih atau tidak didasarkan pada hadis yang sahih yang sebagaimana yang disebutkan di dalam HPT kita. Di dalam HPT kita, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam sholat lail, di putusan Muktamar Wiradisa 1972, maka di sana disunahkan setelah kita selesai sholat witir itu membaca doanya Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Yang ketiga
suaranya agak dipanjangkan dan diangkat. Jadi subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Kemudian yang ketiga agak diangkat dan dipanjangkan, subhanal malikil kudus. Kemudian rabbil malaikati waruh. Ini berdasarkan hadis hadis bahwasanya Rasulullah itu membaca dalam witir itu Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian kul huwallahu ahad. Fa idza sallama, apabila Rasulullah salam, Rasulullah membaca apa? Subhanal malikil kudus thalatha marat, 3 kali. Yamuddu sautahu fi tsalitsah. Rasulullah memanjangkan suaranya di bacaan yang ketiga. Tsumma yarfa'uh, kemudian mengangkatnya. Artinya tadi, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Kemudian setelahnya Rasulullah bilang apa? Rabbil malaikati waruh. Ini bacaannya Rabbil malaikati waruh. Ini harokatnya salah ya. Yang betul apa? Rabbil malaikati waruh. Ini 1 kali. Berarti apa? Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbil malaikati waruh. Ini bacaan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Penting yang belum hafal ya berusaha untuk menghafalkan. Yang sudah hafal disampaikan kepada warga Muhammadiyah supaya dalam amaliyah ibadah kita betul-betul sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan juga sesuai apa yang dipahami oleh persyarikatan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita pada malam hari ini.